Hai sawadee tukon, semoga semua dalam keadaan sehat. Kami akan cus ke Cantaburi karena ini lagi musim durian. Nah, dengar-dengar di sana jauh lebih murah daripada di Bangkok, bener nggak ya? Yuk kita cus, let's go. Halo, selamat pagi bagi yang menonton pagi, siang yang menonton siang, sore bagi yang menonton sore, dan juga malam bagi yang menonton malam. Doa kami ya semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kalau misalkan lagi sakit atau kurang enak, semoga lekas pulih ya. Ini kami menginapnya di IP Plus Hotel atau Resort Cantaburi. Ini hotelnya halal. Per hari ini kami cek juga masih ada informasi bahwa ini hotel halal. Untuk tipe kamar itu ada 3 tipe kamar. Ada guest house yang ini dengan pintunya sliding atau digeser ya. Ada kacanya juga. Jadi pada saat kami datang sebenarnya kami booknya yang tipe kamar ini. Cuma akhirnya kami upgrade ke yang teras karena lucu bentuknya dari luar. Kalau secara tempat tidurnya itu size-nya sama-sama king size. Untuk TV-nya itu bukan yang model smart TV, jadi kalau memang mau sambil nonton Netflix mungkin atau ada film lain yang pengen ditonton, kalau misalkan bawa tab atau laptop, baiknya sih dilengkapi dengan membawa kabel HDMI. Di sini ada konektornya tapi tidak ada kabelnya. Nah, ini ada hair dryer, terus ya sesuai standarnya ya, ada minuman juga, 2 botol per harinya, kulkasnya yang ukuran kecil, itu ada untuk merebus air. Ini kamar mandinya oke sih, bersih. Kalau secara kebersihan itu dia bersih. Oke. Nah, ini tipe yang kedua, tipe yang teras. Nah, kami memilih yang ini. Untuk size kamar mandinya sama, cuma yang berbeda itu bentuk luarnya tadi ya, dan di atasnya ini tuh ada tempat kayak rooftop. Kalau misalkan mau barbecue itu bisa di atas. Ini jendelanya blindnya rusak tapi tetap aman, udah dites bahwa dari luar nggak kelihatan walaupun lampu di kamar mandi dinyalain. Bisa kayak tapi pretty tapi kalau ini yang tipenya si villa, jadi tipe yang paling topnya yang ini. Nah, dengar-dengar dari staffnya ada yang pernah tinggal di sini lebih dari 1 bulan. Udah kayak di rumah aja ya. Nah, kamar mandinya di sini lebih besar. Swimming pool. Where do you wanna play here? Ya, salah satu fasilitasnya di sini ya ini dia si kolam renangnya. Kemudian ini adalah tempat makan untuk kalau misalkan beli paket sarapan. Cuma kami nggak pakai paket sarapan karena kami tinggal di sini hanya 2 hari 1 malam saja. Ini udah menjelang sore, kami nanti akan cari makan di satu pasar yang terkenal di sini. Dan ini aku mau ngajak teman-teman untuk lihat rooftopnya yang bagi tipe kamarnya itu teras. Nah, di Cantaburi ini adalah daerah pegunungan. Jadi kalau kita lihat ke sana itu ya, tuh langsung gunung-gunung terpampang di depan sana. Cantik. Yuk kita ke pasar. Selamat datang di Nampu Market. Di dekat Nampu Market ini ada juga pasar lainnya, cuma memang saya lupa namanya apa. Jadi kami lagi melihat makanan di sini ada apa aja. Yang kami coba ini adalah dessert atau wai, susu yang ada pudingnya. Seger banget. Rasanya yang manis tapi nggak terlalu manis. Terus kemudian ada lembut karena ada susunya dan dingin. Cocok untuk menutup setelah makan cumi grill dengan sambal yang pedas, cenderung pedas, kemudian fresh, segar, dan ada manisnya sedikit. Ini cerah banget ya warnanya. Gimana teman-teman, ada yang suka cumi? Ini pertama kali loh aku makan cumi diginiin. Padahal udah lama tinggal di Thailand. Karena memang agak-agak nggak berani, takutnya nggak suka. Tapi ternyata setelah makan, ya nggak sampai terlalu banget suka, tapi oke lah. Dan pada saat aku makan, si baby juga mau nyicipin. Cimbala, mau biarin dia cicipin karena tahu pasti dia nggak akan mau. Dan ternyata bener kan?
Nah, karena tahu juga cuminya tidak berbahaya, jadi biarkanlah si bayi menyicipi. Nah, puji Tuhan ya nggak sakit apapun juga sih, cuma sekedar cicip begitu doang. Untuk hari ini udah cukup dulu, jadi kita langsung balik lagi ke hotel. Besok baru berburu makanan yang seru. Tetap stay tune ya, karena ada yang seru dan lucu. Ini habis mandi dan keramas, pakai handuknya oke lah ini, cek karena nyaman ya, seperti langsung dipeluk kehangatan. Aduh, anak saya nangis. Handuk oke. Di hari kedua ini kami mengunjungi beberapa landmark di Cantaburi. Salah satunya adalah gereja katedral ini yang benar-benar besar dan terbuka, jadi baik umat ataupun bukan umat bisa main juga di area pekarangan gereja. Kemudian kami olahraga di Taman Raja Taksin. Nah, tadi itu adalah patung beliau. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa banyak banget kayak ikon kelinci. Lalu pas lagi aku Google, ternyata Cantaburi itu artinya kan bulan, dan dipercayai bahwa di dalam permukaan bulan itu ada gambar kelinci, dan akhirnya kelinci itu dijadikan ikon untuk provinsi ini karena melambangkan juga ketentraman dan juga kedamaian. Nah, karena bapak suami mengajak untuk stay lebih lama, jadi kami tinggalnya jadi nggak cuma 2 hari 1 malam, tapi menjadi 3 hari 2 malam, dan kami gak bawa bajunya banyak, jadi kami harus mencuci baju. Ini pertama kali aku coba untuk nyuci di tempat communal washing machine yang kayak gini. Agak miss karena ternyata cepat banget ya. Untuk mesin paling kecilnya itu bisa mencuci sampai 10 kilo dan dalam waktu 25 menit. Wow, ini udah disediakan juga kalau mau beli untuk deterjen dan softenernya. Juga ada tempat untuk penukaran koin. Hal wow lainnya adalah tempatnya itu terbuka 24 jam, jadi nggak ada gembok, nggak ada penutupnya, tempatnya benar-benar terbuka, dan kita memang harus lepas sendal untuk menjaga kebersihan di dalamnya. Mesin cuci lengkap, tempat duduk, meja, juga vending mesin untuk minuman itu tetap berada di tempatnya. Itu benar-benar membuat aku juga kagum. Selesai cuci baju dan semuanya udah kering, tenggat, ini kita langsung makan kapau. Ini unik banget, kenapa? Karena kapaunya itu disajikan di wadah, memang ada piringnya, kemudian ditambah tempat-tempat lucu kayak gini nih. Jadi aku dapet yang kendi, kalau suami dapetnya yang truk. Aku lihat tetangga ada yang dapetnya kayak kart buah gitu. Nah, ide unik ini membuat tempat ini banyak banget dikunjungin sama orang-orang yang kalau ke Cantaburi ingin ikutan experience this kind of unique. Dan sebagai penutupnya sebelum balik lagi ke Bangkok, kita beli durian, dan aku baru tahu ada banyak banget macam duriannya. Aku coba ada durian montong, terus kemudian ada puamani, nokyip, dan ganyau. Nah, kalau misalkan teman-teman ke Cantaburi bisa nih mengunjungi pedagang ini. Beliau sih ramah, dan ini aku diminta untuk mencoba salak Thailand. Benar-benar silakan coba. Ya udah aku cobain. Nggak bisa bohong, memang salak Indonesia lebih oke untuk salaknya Indonesia top lah. Tapi ini manis juga, boleh juga. Dan kalau untuk harganya itu per kilonya di sini 80 baht. Sementara kalau udah sampai Bangkok itu di atas 100 baht. Ternyata nggak terlalu jauh ya, tapi ini sebuah pengalaman yang menarik. Karena Cantaburi memang aku akui warm ya, maksudnya nggak hiruk pikuk banget, santai, juga aman, indah lah. Senang bisa main-main ke Cantaburi, semoga next time bisa lagi kesini. Nggak jadi. Dan ini adalah bentuk durian yang dari tampak luar ya. Yang sebelah kanan itu montong, kemudian di sini nih yang lagi dipeluk itu dia adalah nokyip yang agak lebih kecil daripada montong. Kalau di ujung sana lebih kecil gitu puamani. Nanti aku akan kasih informasi rasa dari tiap-tiap variannya ya di short.
Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir dan menonton. Boleh dukung channel kami. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya. Tetap sehat. Salam berkati. Dadah.